Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Postman untuk menguji aplikasi microservice yang sudah kita buat. Di tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang microservice OTP, cara membuat OTP dengan Django dan MySQL. Kita coba jalankan microservice-nya. Python manage PW run server. Kemudian Anda bisa membuka aplikasi Postman. Nah, di sini kalau Anda sudah menginstal Postman di komputer Anda bisa langsung membuka Postman. Kemudian Anda bisa meng-create new collection. Misalnya di sini saya namakan collectionnya adalah create OTP service. Oke, selanjutnya saya akan menambah sebuah metode requestnya. Di sini saya bisa bikin file request untuk request name-nya. Misalnya di sini saya namakan create OTP, metodenya adalah post, lalu Anda bisa memasukkan URL-nya. TTP localhost, kemudian default port dari Django adalah 8000. OTP create. Lalu karena tipenya post dan karena metodenya post dan pilot yang kita kirim adalah bentuknya JSON, Anda bisa klik tab body, kemudian klik option raw, pilih di sini defaultnya adalah tag. Anda bisa mengubahnya menjadi JSON, kemudian Anda bentuk pilotnya. Anda bisa melihat ke bagian serializer di create OTP serializer. Di sini ada satu field atau satu object field namanya phone number. Bisa copy paste. Misalnya phone numbernya adalah sekian. Kemudian Anda bisa klik send untuk mencoba mengirim pilot request ke service yang sudah kita buat. Coba klik send. Not authorized ya. Kenapa not authorized? Karena di sini kita membuat service yang kita bikin sebelumnya itu ada firewall yang kita namakan, sebenarnya secara gampangnya kita sebut sebagai firewall. Di sini ada dilindungi oleh dekorator is out user. Jadi kita perlu menambahkan API key-nya di bagian header. Kita coba tambahkan di bagian header API key, lalu masukkan value-nya atau API key-nya kita masukkan value-nya. Kemudian kita coba lagi. TP sukses. Mantap. Oke, sudah itu Anda bisa membuat create yang bagian kedua, yaitu validate OTP. Nah, sekarang add request lagi. Atau Anda juga bisa menduplikat. Anda simpan terlebih dahulu, lalu Anda bisa duplicate dan tinggal merename. Bisa jadi validate OTP. Lalu Anda bisa merubah URL-nya. Anda bisa ke urls.py,
lalu copy paste bagian ini. Anda bisa mengupdate body-nya untuk tahu pilot request-nya apa, bisa kembali ke serializer.py, ada phone number dan OTP. Phone number-nya sudah ada, sekarang kita tambahkan OTP number. OTP number kita ambil dari request body atau respon body yang didapat dari create OTP. Coba tambahkan, kemudian headernya masih sama, masih membutuhkan API key. Coba sekarang klik send. Sukses. Oke. Nah, di Postman sendiri kita bisa menambahkan environment. Jadi URL ini nanti beberapa URL kita bisa jadikan sebagai variabel. Caranya seperti ini. Anda di sini ada collection, ada API, ada environment. Anda bisa mengklik tab environment, kemudian Anda bisa menambahkan atau mengklik button create. Saya tambahkan di sini misalnya OTP service lokal. Misalnya di sini adalah base URL. Saya namakan variable name-nya adalah base URL. Initial value-nya saya bisa kembali ke collection. Bagian URL ini bisa di copy paste. Anda ke initial value. Jadi nanti yang perlu Anda update jika Anda pengen mengubah base URL-nya adalah current value. Oke, Anda bisa save. Terus selanjutnya Anda bisa kembali ke collection. Anda bisa mengganti ini. Jadi base URL. Terus Anda bisa memilih environment di sini. Environmentnya di bagian pojok kanan atas. Pilih OTP service. Anda coba buktikan, harusnya sudah sukses. Ya, environmentnya berjalan dengan baik. Jadi environment ini berguna nanti ketika Anda ingin membuat dua environment, misalnya environment lokal dan environment production. Oke, kita praktekkan dulu. Misalnya saya membuat sekarang saya membuat environment untuk production. Misalnya saya namakan OTP service production. Saya samakan variabelnya. Misalnya di sini production URL-nya adalah https hallovina.com. Pastinya akan ketika di request akan error. Kenapa error? Ya karena https hallovina.com ini tidak terdapat service OTP, jadi pasti error. Kita coba kembali ke collection.
kita akan lihat perbedaannya. Sekarang kita berada di environment lokal. Anda bisa bagaimana cara melihat bahwa base URL ini telah berganti jadi dari lokal ke production. Anda bisa ke bagian pojok kanan atas ada button code, ada tab code. Anda bisa klik. Nah, di sini Anda bisa melihat environment-nya adalah environment lokal. Lihat dari URL-nya. Kemudian sekarang Anda coba lagi ubah ke environment production. Anda bisa kembali ke klik tab code. Ya, di sini sudah berubah URL-nya. Cukup mudah kan teman-teman? Jadi teman-teman bisa nanti mencobanya sendiri menggunakan Postman. Di Postman ini sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh cukup menarik, karena teman-teman bisa juga membuat mock server dalam bentuk REST yang nantinya teman-teman bisa memsimulasikan cara melakukan testing terhadap user, terhadap API atau microservice yang ingin teman-teman buat.